ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nonton ya. Hai Sase Lover, aku Bunda Didi. Kali ini aku mau memasak menu khas Semarang, babat gongso. Jadi babat gongso itu menu khas Semarang yang biasa dijual di warung-warung tradisional di sini dan sudah menjadi salah satu ikon kuliner di Semarang. Biasanya sih aslinya babat aja yang digongso, namun sekarang itu berkembang, ada babat iso gongso, ada babat paru gongso, atau kombinasi ketiganya. Yuk kita masak. Oke, jadi untuk bahan babat gongso ini sebenarnya namanya itu babat gongso, tapi pada kenyataannya di Semarang bisa isi juga ada iso, ada jeroan lain seperti paru dan lain-lain. Nah, ini aku pakai kombinasi ya seperti di warung-warung di Semarang. Ada iso, ini ada babat, ini ada paru. Semuanya udah direbus secara terpisah, di presto secara terpisah pakai bumbu bawang putih, bawang merah, ketumbar sedikit, kemudian daun salam, jahe, dan lengkuas. Itu agar fungsinya babat ini tidak amis dan juga lebih gurih rasanya. Jadi nanti karena gongso itu proses menumis sebenarnya nggak terlalu lama memasak, jadi nanti biar bumbu-bumbu udah meresap dulu di sini gitu. Kemudian bumbunya ada bawang merah, ada cabai, cabenya kombinasi rawit dan merah agar rasanya pedas. Kemudian ada jahe untuk sedikit aroma, menghilangkan aroma amis yang tersisa. Ada bawang putih, just simple gitu aja. Karena udah pakai rempah-rempah di sini, jadi untuk menumisnya nggak perlu rempah-rempah lagi. Kemudian ada gula, ada sedikit kaldu sapi, dan kecap. Itu yang paling utama untuk babat gongso. Oke, untuk membuat babat gongso, pertama kita haluskan cabai dulu. Kalau di warung-warung sebenarnya sih cabai udah dalam bentuk tumisan, tapi karena kita mau masak dari step awal, karena ini untuk rumahan aja, maka kita haluskan cabai terlebih dahulu. Cabainya sesuai selera sih, kalau kita sukanya pedas, soalnya untuk menetralisir rasa dari jeroan yang kuat, kita harus bikin pedas. Ini kita haluskan. Yang dihaluskan itu cabai dan bawang putih aja. Kalau bawang merahnya diiris, kemudian jahe cukup diiris apa digeprek aja untuk netralisir aroma aja. Dan kita haluskan. Cabai ini kalau mau lebih mudah menghaluskan, kita rebus sebentar. Nanti warnanya juga akan cantik waktu dibuat gongso. Tapi rebusnya sebentar aja, jangan terlalu lembek. Untuk bumbu babat gongso itu sesuai selera ya. Kalau mau pedas tinggal tambahin cabai rawit sesuai selera. Kalau nggak mau pakai cabai keriting aja. Bumbunya udah aku ulek ya. Ini cabai dan bawang. Nguleknya ini nggak terlalu halus, nggak apa-apa. Atau mau halus juga nggak apa-apa, bebas sih. Nah, seperti ini udah cukup. Oke, selanjutnya yang kita tumis duluan itu adalah bawang merahnya. Kita tumis hingga harum, baru masukin cabai nanti. Oke, ini bawangnya udah layu, bawang merahnya. Terus kita masukin cabai. Nah, nanti kita tumis lagi nanti sampai harum. Nah, menumis cabenya ini hingga benar-benar matang. Makanya kalau di warung-warung itu biasanya udah dalam bentuk tumisan yang dimasak lama, yang warnanya kemerahan gitu. Oke, ini bumbunya udah harum, udah matang juga. Sekarang kita masukin babatnya. Babat, iso, dan juga parunya. Kita aduk dulu. Kita gongso-gongso istilahnya. Nah, karena ini memasak cara rumahan, kalau aku lebih suka aku tambahkan air, jadi bumbunya itu benar-benar meresap. Kalau teknik ala warung biasanya setelah digongso seperti ini, setelah numis bawang merah, kemudian babat masuk, tinggal masukin sambal sama kecapnya, langsung ditumis cepat karena semua sebenarnya udah matang. Tapi ini versi rumahan, itu aku masukin air agar bumbunya lebih meresap dan juga semua bumbunya tercampur rata. Karena kita menumis bumbunya dari awal tadi.
Ini airnya kira-kira dikit aja, 100 hingga 150 gram. Sekedar untuk mencampurkan bumbu-bumbu. Babatnya udah masuk, sekarang kita tambahin bumbu-bumbu. Ini kita pakai kaldu sapi. Kemudian ada sedikit gula pasir atau gula merah bisa. Tapi sedikit aja karena bumbu utamanya ada kecap. Nah, kecapnya ini kita sesuai selera, sekitar 2 atau 3 sendok makan. Kita kasih 2 sendok dulu ya, sekitar 2 sendok, nanti boleh nambah. Waktu terakhir mau matang bisa ditambah kecapnya. Oke, tadi kelupaan masukin jahe ya. Ini sekedar untuk menetralkan aja. Pas merebus seperti ini, kita masak hingga meresap, kuahnya menyusut. Oke, jadi kalau babat gongso itu ada berbagai variasi. Aku udah coba segala macam warung babat gongso di sini. Ada yang nyemek, ada yang kering, agak-agak kering gitu berbalut bumbu. Ada juga yang apa istilahnya lebih berkuah kayak minyak kuahnya. Itu karena bumbunya udah ditumis dulu dengan minyak yang banyak. Nah, seperti itu. Sesuai selera aja sih. Kalau aku suka yang lebih nyemek tapi karena dimasak dengan bumbu-bumbu seperti ini, nanti kita masak hingga kuahnya mengental gitu. Ini babat gongsonya udah matang, jadi seperti ini. Ini versi aku ya teman-teman. Jadi babat gongsonya kalau aku lebih suka yang merah seperti ini. Ada juga sih yang suka berkecap, itu apa namanya, kecapnya lebih banyak. Cuma nanti aku nggak suka kalau over manisnya. Jadi ini blend antara pedas, manis, gurih ala aku seperti ini. Oke, yuk kita plating dulu. Oke, ini dia babat gongsonya udah jadi. Yuk bikin di rumah, mudah kan?